Halo para sobat gudang desain, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah yang dinanya dibuat oleh salah seorang sobat gudang desain. Memiliki ukuran tanah 10 kali 15 meter. Kita akan mulai lihat dulu dari tampak depan rumahnya. Nah, ini adalah tampak depan rumahnya. Cukup besar ya kak? Rumahnya ini akan memiliki 3 buah kamar tidur, 2 kamar mandi, 3 taman, dan ada satu area yang bisa digunakan untuk tempat usaha. Untuk ukuran tanahnya adalah 10 kali 15, 150 meter persegi. Luas bangunannya 105 meter persegi. Budgetnya di kisaran 400 sampai 430 juta ya kak. Untuk desain atapnya, Gede menggunakan desain atap perisai di bagian utama rumah. Itu ada bagian-bagian yang Gede tutup dengan kanopi kaca ya kak. Di bagian belakang kiri rumah akan ada area untuk meletakkan toren airnya. Nah sekarang kita lihat lebih detail yuk tampak depannya. Rumah ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu adalah area tempat usaha dan area hunian di sisi sebelah kanan rumah. Untuk area huniannya akan memiliki 2 akses pintu utama dan pintu samping yang melalui garasi motor. Sementara kalau akan kita lihat di bagian sisi depan kiri rumah, ini adalah area tempat usaha. Pada denah yang dikirim, Sobat Gede membuat bagian depan dari tempat usahanya ini memiliki parkiran motor yang memiliki ukuran 5 meter dikali 3 meter kak. Sekarang kita mendekat yuk ke bagian ruangan usahanya ini. Kita akan lihat ke bagian dalamnya. Di sini Gede menyarankan gunakan folding gate yang mana di bagian atasnya akan ada lubang untuk saluran udara keluar masuk ke dalam ruangan sewa ini. Untuk ruangan sewanya sendiri dibuat dengan ukuran 5 meter dikali 4,5 meter. Itu ukuran keseluruhannya. Di dalam ruangan sewa ini ada juga 1 buah kamar mandi. Aganasista juga boleh menambahkan meja dapur apabila jenis usaha yang ingin dilaksanakan adalah jenis usaha makanan. Kita lihat sekarang juga area kamar mandinya. Sobat Gede membuat ukuran kamar mandinya 1,5 dikali 1,5 meter yang sudah dilengkapi dengan bukaan ke arah taman yang ada di belakangnya. Nanti kita lihat pada saat masuk ke dalam rumah. Sekarang Gede ingin memberikan 1 contoh jenis usaha untuk ruangan retail ini. Untuk bagian retail yang ada di bagian depan kiri rumah, di sini Gede mencoba memberikan 1 buah ide dan konsep desainnya nih. Pada rumah kali ini, Gede desain area retailnya sebagai sebuah kafe kecil. Aganasista bisa menempatkan 1 buah meja makanan dan meja kasir tepat di bagian belakang kanan area retailnya. Kira-kira secara keseluruhan, tampilannya akan seperti ini nih kak. Bagaimana kak? Cukup keren nggak? Karena yang mengirimkan denah ini adalah seorang sista, di sini Gede menata kafenya dengan perpaduan warna pink di bagian atas yang dibatasi dengan list berwarna emas dan warna-warna kayu di bagian sisi bawah dindingnya. Dan untuk penggunaan kursi dan mejanya, Gede gunakan warna-warna yang cerah untuk menimbulkan kesan ceria di ruangan retail yang tidak terlalu besar ini. Kalau secara keseluruhan, bagian tampak depannya kira-kira seperti ini nih kak. Tepat di bagian atas pintu masuknya, Aganasista boleh tambahkan papan nama atau sign dari nama kafenya. Aganasista juga bisa gunakan neon box untuk logonya dan neon sign untuk bagian tulisan kafenya. Nah, menurut Aganasista bagaimana nih idenya untuk ruangan retail ini? Oke atau nggak oke? Atau malah Aganasista punya ide yang lebih pas untuk usaha apa yang bisa dibuka di sini? Coba nanti tulis di komentar ya kak. Nah, setelah kita melihat sisi kiri depan rumah, kita akan beralih ke sisi sebelah kanan rumah, yang mana ini merupakan pintu masuk utama untuk menuju ke area hunian di desain rumah kali ini. Oh iya kak, jadi ingetin sedikit ya, karena di bagian depan rumah tidak ada taman, Aganasista gunakanlah paving block untuk penutup lantai parkirannya, supaya air bisa menyerap ke bagian bawahnya. Untuk area parkiran yang di depan ini dibuat dengan ukuran 5 dikali 4,5 meter. Cukup besar nih kak area parkiran di bagian depan huniannya. Nah, untuk masuk ke dalam rumah sudah Gede katakan akan ada 2 akses, melalui pintu utama, melalui terasnya, dan juga ada yang melalui garasi motor di bagian belakang carportnya. Nanti kita lihat saat kita masuk ke dalam rumahnya. Gede juga ingin menambahkan nih kak, Aganasista bisa tambahkan pintu di sini apabila bagian retailnya ingin dipakai sendiri dan tidak disewakan ke orang lain.
Jadi hal ini akan membuat sirkulasi agan untuk keluar masuk ke area retail menjadi lebih mudah. Kemudian sesaat sebelum kita masuk ke dalam rumah, akan ada teras berukuran 2 meter dikali 1,5 meter ya Kak. Nah sekarang setelah kita melihat keseluruhan bagian depan, kita akan masuk ke dalam dan kita akan lihat bagian interiornya. Yuk langsung aja Kak. Pertama kali kita masuk ke rumah, kita akan diterima di ruangan tamu yang cukup sehat, cukup nyaman, dan cukup besar nih Kak. Ukurannya dibuat oleh Sobat GD dengan ukuran 3 kali 2,5 meter. Untuk bukaannya udah banyak banget tuh Kak, ada yang ke depan dan ada yang ke samping. Untuk penataan furniturnya, di sini GD menempatkan 2 buah kursi yang saling berhadapan dengan akses pintu utama di bagian tengahnya. Nah, setelah kita melihat area ruangan tamu yang ada di bagian depan rumah, kita akan menuju ke ruangan berikutnya, yaitu bagian tengah rumah dan bagian belakangnya. GD mau jelaskan sebentar ya Kak. Seperti yang Aganda Sista lihat, itu di kejauhan ada taman indoor, yang tepat bersebelahan dengan ruang keluarga di rumah kali ini. Kemudian di sisi yang paling dekat dengan kamera, ini adalah area ruangan makannya. Kita akan lihat mulai dari area yang paling dekat dengan kamera, yaitu area ruangan makannya. Area ruangan makan ini didesain dengan ukuran 3 dikali 2,5 meter, di mana ruangan makan ini diapit dengan taman di bagian sebelah kanan dan servis area di sebelah kirinya. Ada bukaan yang mengapit di kiri kanannya ya Kak. Kita akan mulai melihat dari area taman sampingnya dulu. Area taman samping ini dibuat Sobat GD dengan ukuran 3 dikali 2,5 meter. Area ini bisa Aganda Sista gunakan untuk duduk-duduk, terutama para agan nih. Kalau habis makan kayaknya tahu dong tempat ini paling cocok buat apa. Nah, dari arah ruangan teras samping ini, GD mau kasih lihat sebentar area garasi motor yang ada di belakang carport tadi. Untuk area garasi motornya ini, Sobat GD membuat dengan ukuran 2 dikali 2,5 meter, dilengkapi dengan bukaan di bagian atas dan bagian depannya, sehingga ruangan garasi motornya ini tidak gelap, Kak. Nah, setelah kita melihat bagian teras samping dan garasi motornya, kita akan kembali ke bagian dalam rumah. Kita akan mulai melihat bagian sisi tengah rumah, yaitu ruangan keluarganya. Nah, ini adalah ruangan keluarga yang GD sorot dari arah taman indoornya. Memiliki ukuran pas setengah kali 4 meter. Di bagian belakangnya akan ada pintu menuju ke kamar tidur utama. Kalau yang di kejauhan itu adalah pintu yang ke teras tadi dan ruang makannya ya Kak. Di samping ruang makan akan ada pintu yang menuju ke servis area. Kemudian tepat di bagian belakang dari meja TV-nya ada 2 pintu lagi. Pintu yang pertama itu adalah pintu kamar tidur anaknya. Kemudian pintu yang satu lagi adalah pintu ke kamar tidur juga yang lebih besar sedikit dari kamar tidur anaknya. Nah, tepat di bagian samping dari ruangan keluarga akan ada area taman indoor ini. Area taman indoor ini akan dijelaskan nanti ya Kak. Sekarang kita akan lihat satu-satu ruangannya. Setelah dari arah ruangan makan ini, kita akan bergerak dulu menuju ke area ruangan servisnya. Baru nanti setelah itu kita akan melihat area kamar-kamar tidurnya ya Kak. Yuk kita lihat sama-sama area servis yang didesain oleh Sobat Gudang Desain pada video kali ini. Memiliki total ukuran 4 meter dikali 2,5 meter, ini adalah area servisnya. Untuk dapurnya sendiri dibuat Sobat GD dengan ukuran 2,5 dikali 2,5 meter, tepat berdampingan dengan taman samping yang ada area laundrynya. Untuk taman samping ini, di bagian atasnya ditutup dengan kanopi kaca yang bisa digeser. Nah, kalau Aganda Sista lihat, itu adalah bukaan dari kamar mandi yang ada di bagian retail di bagian depannya ya Kak. Sementara untuk area taman samping sekaligus ruangan laundry ini dibuat dengan ukuran 1,5 dikali 2,5 meter. Itu ada bukaan dari arah kamar tidur anak yang ada di bagian sampingnya. Oh iya, GD juga mau tanya nih, kalau Aganda Sista lebih suka ruangan dapur ini dibuat sekat seperti ini dengan pintu atau dibiarin los aja? Kalau dibiarin los, itu akan menjadi lebih luas loh Kak ruangannya. Coba nanti komen di bawah ya Kak. Nah, sekarang kita lihat kamar tidur anaknya yuk. Untuk kamar tidur anaknya di sini dibuat dengan ukuran 2,5 dikali 2,5 meter. Sudah dilengkapi dengan ranjang single dan juga lemari wardrobe di bagian sampingnya. Untuk bukaannya, tadi kita sudah sama-sama lihat ada bukaan yang menuju ke area laundry di bagian sampingnya. Nah, dari arah kamar tidur anak ini, kita akan menuju ke kamar tidur yang kedua. Seperti tadi Gary sudah katakan, kamar tidur yang kedua ini memiliki ukuran yang lebih besar sedikit dari kamar tidur anaknya.
Sebenarnya, ukuran kamar tidurnya boleh Agana Sista samakan saja kalau memang kebutuhan ruangannya itu sama. Kalau di video ini Gede buat sedikit lebih besar, mungkin saja Agana Sista akan gunakan kamar tidur yang kedua ini untuk orang tua Agana Sista. Tentunya kebutuhannya lebih banyak dibandingkan kebutuhan di kamar tidur anak. Jadi Gede buat sedikit lebih besar. Nah, dari arah kamar tidur yang kedua ini, kita lihat sekali lagi yuk Kak, area taman indoornya. Yuk langsung aja. Dibuat dengan ukuran 3,5 dikali 1,5 meter, keberadaan taman indoor ini sangat penting loh Kak. Selain untuk kamar kedua yang tadi, ruangan keluarga yang ada di sampingnya, juga untuk kamar mandi yang pertama ini. Tepat di bagian depan dari kamar mandinya, di sini Gede mendesain satu buah area cuci tangan yang mempermanis area taman indoornya ini kan Kak? Nah, sementara untuk kamar mandi yang pertama ini didesain dengan ukuran 2 dikali 1,5 meter, dilengkapi dengan shower dan juga kloset duduk. Kalau ini sih boleh Agana Sista sesuaikan lagi dengan kebiasaan di rumah Agana Sista. Nah, dari arah kamar mandi yang pertama, kita menuju ke kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya dibuat cukup besar dengan ukuran 3 dikali 4 meter. Sudah dilengkapi dengan bukaan ke bagian teras samping. Di bagian kaki ranjangnya juga sudah ada meja TV untuk memanjakan Agana Sista. Dan gak hanya itu Kak, di dalam kamar tidur utama ini juga sudah didesain ada kamar mandi dalamnya sendiri. Memiliki ukuran 2 dikali 1,5 meter, ini adalah kamar mandi di kamar tidur utamanya. Untuk buangan udaranya diarahkan ke kamar mandi yang pertama, lalu diteruskan ke taman indoor dan dibuang ke bagian atasnya. Nah, setelah kita melihat bagian kamar tidur utamanya ini, berarti keseluruhan ruangan sudah Gede kasih lihat. Sekarang Gede mohon izin untuk menjelaskan bagian denanya Kak. Sesaat Agana Sista sampai, diterima di carport berukuran 5 dikali 4,5 meter. Pada video kali ini, di sisi depan kiri rumah akan ada area retail yang dilengkapi dengan parkiran motor berukuran 5 dikali 3 meter. Untuk area retail yang ada di bagian belakangnya memiliki ukuran 5 dikali 4,5 meter. Itu keseluruhannya termasuk kamar mandi yang ada di dalamnya ya Kak. Kemudian sesaat kita masuk ke rumah, kita akan diterima di ruangan tamu yang memiliki ukuran 3 dikali 2,5 meter. Berlanjut ke bagian sebelah kanan rumah, akan ada garasi motor yang merupakan akses kedua menuju ke dalam rumah melalui teras samping yang memiliki ukuran 3 dikali 2,5 meter ini. Arah dari samping ini akan membawa Agana Sista ke ruangan makan berukuran 3 kali 2,5 meter yang berdampingan dengan ruangan servis di sisi kiri rumah. Area servis ini bisa Agana Sista pilih mau diberikan sekat atau dibuka saja. Nah, untuk ruangan keluarganya di video ini dibuat dengan ukuran 4,5 dikali 4 meter. Di sisi kiri kanannya akan ada kamar-kamar tidur. Di sisi kiri rumah akan ada 2 kamar tidur anak yang memiliki ukuran 2,5 kali 2,5 dan kamar tidur kedua yang memiliki ukuran 2,5 kali 3 meter. Kamar tidur ini boleh disesuaikan lagi ukurannya ya Kak, disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Di bagian belakang tengah akan ada area taman indoor yang diikuti dengan di sebelah kanan rumah akan ada area kamar tidur utamanya yang memiliki ukuran 3 dikali 4 meter dilengkapi dengan kamar mandi di bagian belakang kanan rumah. Masing-masing kamar mandi memiliki ukuran yang sama, yaitu 2 meter dikali 1,5 meter. Nah, demikian ya Kak, desain rumah berdasarkan DNA kiriman dari salah seorang sobat gudang desain. Untuk Agana Sista yang ingin dibuatkan juga denanya, pastikan rumahnya sehat seperti Dena yang kita lihat hari ini. Dan terima kasih Agana Sista sudah menonton sampai habis. Bantu like dan bantu bagikan videonya jika berkenan. Mohon maaf kalau Gede ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.